Halo, saya Safera. Kali ini akan menyampaikan 5 pokok bahasan terkait materi intervensi individu dengan kelompok. Berikut penjelasannya. Apa sih kelompok formal dan kelompok informal? Kelompok formal merupakan satu kelompok yang terbentuk dan berlangsung berdasarkan ketentuan formal atau resmi, seperti struktur organisasi dan penugasan-penugasan organisasi. Dalam kelompok formal sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu kelompok komando, yaitu kelompok yang terdiri dari atasan dan bawahan yang tergambar dalam bagian organisasi, yang tersusun atas manajer dan bawahan langsung. Kemudian yang kedua itu ada kelompok tugas, yaitu mereka yang bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan suatu tugas pekerjaan. Kemudian apa sih kelompok informal? Sebaliknya, yaitu suatu kelompok yang tidak terstruktur secara formal dan tidak ditentukan oleh organisasi, muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan akan kontak sosial. Kemudian kelompok informal ini juga terbagi menjadi dua bagian, yang dimana yang pertama itu kelompok kepentingan atau minat, yaitu kelompok yang dimana mereka bekerja bersama-sama untuk mencari suatu sasaran khusus yang menjadi kepedulian dari tiap orang ini, atau terbentuk karena adanya minat tertentu. Yang kedua itu ada kelompok persahabatan. Kelompok persahabatan merupakan kelompok yang terbentuk karena adanya kesamaan dalam beberapa ciri, seperti umur, hobi, sekolah, dan sebagainya. Mengapa dilakukan intervensi dengan kelompok? Intervensi dengan kelompok dilakukan karena kelompok merupakan wadah bagi individu untuk berinteraksi dan tumbuh. Melalui intervensi kelompok, individu dapat mendapatkan dukungan sosial dari anggota lain, belajar keterampilan baru melalui observasi dan umpan balik, mengembangkan pemahaman diri dan orang lain, mengatasi masalah bersama dan mencapai tujuan kolektif, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, memfasilitasi perubahan perilaku dan sikap, serta peningkatan kesejahteraan psikologi dan sosial. Cara memotivasi suatu kelompok dan apa peran pekerja sosial dalam kelompok. Memotivasi suatu kelompok ini dapat dilakukan dengan cara yang pertama, membangun hubungan yang erat dengan kelompok, dengan menciptakan rasa kebersamaan, kepercayaan, dan saling mendukung antar sesama anggota. Yang kedua, menetapkan tujuan yang jelas, memastikan anggota ini memahami tujuan kelompok dan meyakinkan bahwa tujuan tersebut dapat dicapai. Kemudian yang ketiga, mendorong partisipasi aktif, menciptakan lingkungan yang dimana semua anggota merasa nyaman untuk berkontribusi dan saling berbagi ide. Kemudian selanjutnya memberikan umpan balik yang positif dan penghargaan, mengakui dan menghargai kontribusi serta kemajuan para anggota. Kemudian yang kelima itu memfasilitasi pembelajaran dan pertumbuhan dengan menyediakan kesempatan bagi anggota untuk belajar keterampilan baru dan mengembangkan kompetensi diri. Kemudian peran-peran pekerja sosial. Apa sih peran-peran pekerja sosial dalam kelompok itu sendiri? Yang pertama itu berperan sebagai fasilitator, menjadi wadah dalam memandu diskusi kelompok dan memastikan semua anggota itu memiliki kesempatan yang sama dalam mengutarakan pendapat. Kemudian peran yang kedua itu sebagai mediator untuk membantu anggota menyelesaikan konflik dan perbedaan pendapat secara konstruktif. Kemudian yang ketiga itu berperan sebagai edukator, memberi informasi, keterampilan, dan pengetahuan yang relevan kepada anggota kelompok. Selanjutnya berperan sebagai advokat, membela hak-hak dan kebutuhan anggota kelompok yang tidak terpenuhi. Selanjutnya berperan sebagai motivator, mendorong anggota untuk berpartisipasi, mengambil resiko positif dan mencapai tujuan mereka. Kemudian selanjutnya ada berperan sebagai broker, sebagai perantara pekerja sosial menghubungkan klien dengan sumber daya yang berpotensi membantu klien dengan menyelesaikan permasalahan mereka. Bagaimana sih membuat kelompok? Apa saja jenis-jenis kelompok dan kapan anggota kelompok bertemu? Pembentukan kelompok itu biasanya diawali dengan adanya persamaan persepsi, perasaan, motivasi, dan tujuan yang sama dalam rangka memenuhi kebutuhan. Berikut ini beberapa hal yang harus dipersiapkan dalam pembentukan sebuah kelompok. Yang pertama, menentukan tujuan dan tujuan yang akan dicapai. Mengidentifikasi kebutuhan atau kepentingan bersama terkait apa yang ingin dicapai dengan membentuk kelompok. Yang kedua, memilih atau merekrut anggota kelompok. Yang ketiga, menyusun struktur kelompok, menentukan siapa yang nantinya akan menjadi ketua atau pemimpin, serta melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Keempat, menentukan aturan dan norma kelompok. Dengan adanya aturan akan membantu kelompok tetap fokus dan menghindari terjadinya konflik, serta aturan atau norma kelompok ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan kelompok. Yang kelima, membangun komunikasi dan kerjasama. Komunikasi yang baik akan membantu anggota kelompok ini memahami tujuan, tugas, dan perkembangan kelompok. Yang keenam, itu ada evaluasi dan pengembangan.
teman, melakukan evaluasi kinerja kelompok secara berkala untuk melihat bagaimana kelompok ini berjalan, apa saja tantangan yang dihadapi, dan apa yang perlu untuk ditingkatkan. Selanjutnya, jenis-jenis kelompok menurut Zastrow tahun 2006. Yang pertama itu ada percakapan sosial. Kelompok ini digunakan untuk tujuan menguji dan menentukan seberapa dalam suatu hubungan dapat dikembangkan antara orang-orang yang belum saling mengenal dengan baik. Kemudian ada kelompok rekreasi, kemudian ada kelompok edukasi, kelompok tugas, kelompok pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, kelompok fokus, self-help mutual aid, kelompok sosialisasi, dan kelompok treatment. Lalu bagaimana sih atau kapan suatu anggota kelompok itu dapat bertemu? Anggota suatu kelompok itu dapat bertemu ketika mereka merasa memiliki motif atau tujuan yang sama terkait hal yang ingin dicapai. Atau bisa saja anggota kelompok ini bertemu ketika mereka bekerja sama dan mendiskusikan terkait langkah yang akan dilakukan dalam mencapai tujuan bersama, melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Apa saja sih tahapan-tahapan dalam melakukan intervensi dengan kelompok? Tahapan dalam melakukan intervensi dengan kelompok yang pertama itu tahap persiapan atau prakelompok. Pada tahap ini diawali dengan menetapkan tujuan kelompok, menyusun komposisi kelompok, mempersiapkan anggota kelompok, serta mempersiapkan setting fisik dan sosial. Yang kedua, tahap awal. Pada tahap ini, kemungkinan para anggota kelompok itu merasa cemas dan khawatir mendapatkan penolakan ketika menceritakan siapa dirinya, bertemu orang dengan orang baru dan situasi yang baru. Dan pada tahap ini, hal yang perlu dilakukan adalah melakukan pendekatan antar sesama agar jauh lebih memahami satu sama lain. Tahap ketiga itu tahap transisi. Pada tahap ini, anggota kelompok sudah memiliki tugas untuk belajar mengenal, menerima, dan mengatasi kecemasan, penolakan, serta menghindari konflik. Yang keempat itu tahap bekerja. Pada tahap ini, para anggota kelompok itu telah bekerja bersama-sama untuk mengembangkan komunitas yang terpercaya serta dapat menghargai para anggota satu sama lain. Yang kelima, tahap pengakhiran atau bisa juga disebut dengan terminasi, sebagai pemutus hubungan dalam suatu kelompok.